Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam Desa Isma, salam memuliakan desa-desa Indonesia. Hari ini tayang perdana kita Mimbar Desa Merdeka. Mimbar Desa Merdeka kita agendakan, kita dedikasikan untuk teman-teman penggiat desa, kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan teman-teman LSM pedesaan. Kita ingin mengundang teman-teman untuk bisa hadir berbicara dengan topik-topik yang kita angkat tiap Sabtu pukul 19.30 sampai pukul 21. Untuk tayang perdana ini, saya mencoba mengangkat tentang dana desa. Dana desa sudah ada sejak Undang-Undang Desa lahir, dan kemudian 2015 ini sudah bergulir dana desa sebesar 20 triliun, 2016 47 triliun, 2017 50 triliun, 2018 60 triliun, 2019 70 triliun, 2020 dan 2021 masing-masing sama 72 triliun, jadi total yang sudah mengucur itu ada 391,7 triliun. Dari data yang sempat kami himpun, dana desa dari 2015 sampai 19 itu 2018 akhir itu disampaikan bahwa ada panjang jalan desa sepanjang 191.600 kilometer. Ini panjangnya. Kalau dengan lingkaran bumi itu kira-kira 4 kali, bahkan lebih, hampir 5 kali, karena lingkaran bumi kita itu 40.000 kilometer. Jadi luar biasa kalau dari datanya. Cuma kembali beberapa saat saya pernah menyampaikan bahwa dana desa ini ibaratnya adalah uang waris. Uang yang diberikan ke desa yang tidak harus dikembalikan, tetapi layaknya uang yang kemudian itu menjadi didapatkan di desa, ibarat kata uang warisan itu tergantung bagaimana penerima waris mengelola uang itu. Saya punya satu cerita pendek yang sempat saya dapatkan, dan ini menarik. Kenapa? Karena ternyata satu pesan yang sama dari pemberi waris itu cara memandangnya berbeda, membuat uang waris itu habis atau kemudian bertambah. Jadi ceritanya dahulu kala ada 2 orang kakak beradik yang orang tuanya adalah pedagang. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan, 1, jangan menagih utang kepada orang yang berhutang kepadamu. Yang kedua adalah, jika kamu pergi dari rumah, berangkat ke toko, jangan sampai muka kamu terkena sinar matahari. Ini pesan dari ayahnya kepada 2 orang anak. Yang kemudian ketika mendapatkan waris, hasil dari pesan itu ternyata menjadi berbeda. Anak yang satu berpegang kepada pesan itu, maka kemudian dia menjadi uangnya habis karena atas pesan yang ada tidak boleh menagih utang, maka kemudian dia modalnya susut karena dia tidak menagih utang yang utang yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian karena ayahnya berpesan tidak boleh
kena matahari pada saat berangkat dan pulang, maka dia berangkat dan pulang naik angkutan. Akhirnya boros, uangnya habis. Tetapi yang satu memegang pesan ini dengan cara yang berbeda. Karena saya tidak boleh menagih hutang, maka saya tidak menghutangkan kepada banyak orang, sehingga uang dia, modal dia tidak susut. Karena pesan orang tua saya tidak boleh kena matahari muka saya pada saat ke toko, maka saya berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit dan saya pulang setelah matahari terbenam. Sehingga dia mendapatkan banyak pelanggan karena tokonya lebih lama buka. Nah, dari pesan ini yang menarik adalah ketika ada sesuatu, ketika kita mendapatkan sesuatu, bagaimana menyikapi pesan atau menyikapi apa yang kita dapatkan, ini kemudian punya dampak terhadap kemanfaatan. Dana desa yang kemudian pada saat itu diamanatkan untuk bagaimana membangun desa, bagaimana semangat undang-undang desa ini, desa membangun, maka sebenarnya harapannya adalah dengan adanya dana desa itu, maka kemudian pertumbuhan desa, pembangunan desa, itu bisa tumbuh dengan baik. Tetapi yang kita lihat beberapa kemudian yang terjadi adalah gapura-gapura yang begitu mewah. Jalan-jalan desa yang mungkin mestinya cukup makadam kemudian dibeton. Kemudian yang pada akhirnya dampak kepada ekonomi masyarakat sepertinya kurang terasa. Bahkan karena cara pembagian yang tidak mungkin kurang teliti, di beberapa tempat ada desa dengan jumlah penduduk kecil dan seterusnya mendapatkan dana yang hampir berimbang dengan desa lain dan seterusnya yang lebih besar. Ini sesuatu yang menurut saya menjadi hal yang menarik. Seperti apa sebenarnya kemudian dana desa ini benar-benar memberikan kemanfaatan? Kita ingin dengar dari teman-teman yang ada di sini, oleh karenanya saya tadi mencoba menyapa yang dari kepala desa, yang dari BPD, yang dari lembaga-lembaga supradesa, supaya mari kita buka apa sebenarnya yang ada kekurangan untuk kita perbaiki ke depan. Karena menurut saya dana desa ini satu amanat yang luar biasa. Dari angka-angka yang tadi disampaikan, sebenarnya amanat undang-undang pun belum sepenuhnya dilaksanakan. Karena 10% dari transfer itu angka-angkanya belum pernah terpenuhi. Bahwa dalam undang-undang menyatakan itu. Memang ada sisi yang lain dengan adanya undang-undang pandemi corona ini, maka kemudian dana desa tidak harus mengikuti kaidah-kaidah itu, tetapi itu masih sangat debatable. Oke, kita mencoba untuk mengundang yang sudah bergabung. Kepala desa, tadi sudah ada kepala desa, ada di mana ya kepala desa tadi? Oh, kita coba dengar dulu dari BPD ini. BPD Mas Ubaidillah, dana desa yang sudah bergulir itu dirasakan seperti apa dari pandangan Mas Ubaidillah yang dari BPD. Mas Ubaidillah boleh open mic? Halo, sudah bergabung? Oke, tadi yang dari kepala desa tadi siapa? Bang Iban, yang dari kepala desa tadi siapa? Pak Hadian, Desa Cibiru Wetan. Ya. Pak Hadian silakan. Pak Hadian di co-host lagi. Silakan Pak Hadian. Coba saya pengen dengar pandangan kepala desa tentang dana desa yang sudah masuk dan apa yang sudah dikerjakan, dan kemudian apakah semua desa juga berpandangan sama dengan Bapak menurut Pak Hadian selama ini. Silakan Kang Hadian. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Pak Ade, atas waktunya saya ucapkan terima kasih, kawan-kawan yang saya hormati. Kalau bicara dana desa sudah jadi apa, tentu kalau ukurannya berbagai bentuk infrastruktur, di Kemendes sendiri sudah banyak data. Tetapi kalau bicara dana desa dinikmati oleh berapa banyak orang, itu ini yang menjadi kepenasaran kita. Artinya akan sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan penggunaan dana desa di masing-masing desa. Nah, saya hanya menggambarkan posisi saya adalah kepala desa yang belum genap memasuki tahun kedua. Jadi di tahun 2019 baru dilantik, 2000 di akhir, berarti masuk 1 tahunnya di 2020 dan sekarang 2021 menjelang tahun kedua. Artinya saya diwarisi beberapa tahun implementasi penggunaan dana desa. Nah, dalam konteks itu, jujur saya harus menyebut sepertinya potret di desa dengan diberikannya prioritas penggunaan dana desa, terjadi salah kaprah pilihan kegiatan. Yaitu harusnya dimaknai prioritas yang diberikan oleh Kemendes adalah berbagai alternatif pilihan-pilihan yang perlu diutamakan, tetapi tetap harus memperhatikan permasalahan yang harus dijawab desa dan kebutuhan desa. Nah, terjadi di awal-awal itu dogmatisasi. Desa tidak perlu embung, didorong untuk bentuk embung. Desa BUMDesnya belum siap, dipaksa diberikan penambahan modal. Padahal sesuai dengan peraturan PP BUMDes, rancangan undang-undang BUMDes atau Permendes BUMDes, itu kajian tentang prospek usaha dan jenis usaha yang tidak mengkanibalisasi usaha masyarakat itu menjadi perhatian. Ya sering juga kejebakan merencanakan program terkait surga desa dengan biaya yang demikian besar. Padahal menguatkan sarana olahraga desa tidak harus sampai multi-miliaran, tapi lebih kepada aktivitas olahraga apa yang ada di masyarakat dan kita support. Tidak selalu harus membuat sarana prasarana baru. Tetapi dengan euforia itu di awal-awal memang terjadi, sehingga kalau bicara dana desa manfaat untuk siapa, ini juga akan menjadi pertanyaan karena banyak yang sampai tahun ini tidak membangun sarana prasarana yang mahal. Kalau kedepannya nanti dijadikan aset desa yang harus mendatangkan manfaat ekonomi, justru belum balik modal kalau bicara itu. Tapi apa yang dilakukan oleh saya ketika memasuki tahun awal diangkat sebagai kepala desa, saya mencoba kembali melihat mandat undang-undang desa. Mandat undang-undang desa itu, kepala desa diamanatkan menyelenggarakan pembangunan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk 2 hal, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau melihat undang-undang, dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, ada amanah besar kepada kepala desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 1, peningkatan layanan dasar. Yang kedua adalah membangun sarana prasarana penunjang ekonomi. Yang ketiga adalah pemanfaatan potensi sumber daya alam. Maka dalam konteks itu, hal yang saya gedor pertama kali adalah memastikan negara hadir untuk memenuhi layanan dasar masyarakat. Maka yang saya gedor adalah program kegiatan di bidang pendidikan kesehatan. Kalau toh ada sarana prasarana adalah sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sehingga dipastikan banyak orang yang memanfaatkan itu. Yang kedua, pilihan-pilihan saya karena memaknai prioritas penggunaan desa, misalnya pencegahan stunting, kemudian juga program-program prioritas nasional sekarang bagaimana desa memulihkan ekonomi melalui padat karya tunai, dan ada mandat untuk melaksanakan program penanggulangan pandemi COVID. Maka yang saya lakukan adalah banyak memperkuat aspek support terhadap implementasi peran-peran kader, peran-peran kelembagaan
dalam mendukung kampanye edukasi perubahan perilaku stunting. Samping yang bersifat charity, misalnya memberikan pemberian makanan tambahan, ataupun juga melakukan penyuluhan, melakukan dukungan untuk sarana prasarana air bersih, sanitasi, membangun posyandu dan lain-lain. Nah, yang perlu kita ingatkan kepada para politisi, saya dengar di DPR, mereka menyebut dana desa jadi apa? Ya, kalau mereka orientasinya adalah sarana prasarana, tentu hanya menanyakan berapa ribu jalan yang dibangun. Tetapi apakah benefit, impact yang dirasakan oleh masyarakat jika dana desa itu dikelola dengan baik? Contoh, di desa saya dalam sekian tahun sekarang zero new stunting melalui dukungan advokasi, edukasi, insentif buat kadernya, kemudian penyadaran kepada masyarakat sehingga tercipta zero new stunting. Artinya kita tidak menambah stunting baru dan berupaya menuntaskan stunting lama. Itu bicara tentang prioritas nasional. Kemudian bicara tentang pemulihan ekonomi. Siapa sih sebenarnya penggerak ekonomi? Maka pilihan saya pada saat merumuskan padat karya, saya mengalokasikan salah satunya adalah padat karya khusus kaum perempuan. Dikaitkan dengan apa? Prioritas dari dana desa diantaranya adalah mengembangkan ketahanan pangan dan gizi melalui kawasan rumah pangan lestari. Maka kaum perempuan itu saya dorong budidaya dalam polybag, kemudian mereka pasarkan di warung-warung terdekat. Maka kita tidak terbelenggu, semua menjadi kesahabat. SDGs-nya iya, capai, perempuan berdaya iya, ekonomi tumbuh merata iya. Nah, itu adalah cara kita secara kreatif dan inovatif meramu antara prioritas dana desa, antara mandat kepala desa, antara visi misi desa menjadi sebuah perumusan bersama didukung oleh perencanaan berbasis data, menjadikan program-program yang benar-benar membidik persoalan dasar di desa. Dan saya tidak melihat ada kesulitan untuk memadukan visi misi desa dengan prioritas desa, dengan SDGs, ataupun dengan program prioritas nasional. Yang penting, kita perlu menekankan support untuk bentuk panduan kepada desa itu, jangan sampai mengunci ke program, jangan sampai mengunci ke jenis pekerjaan. Tapi kalau sampai ke bidang dan program, itu biasanya akan membuka mindset baru. Tetapi ini dalam konteks di desa kami gitu. Jadi kalau ditanyakan dana desa jadi apa, ada dua yang terukur, yaitu infrastruktur yang terbangun. Kemudian ada hal-hal yang intangible yang sebenarnya tidak diukur, dan itu sebenarnya memiliki manfaat dan menunjukkan luar biasanya apa yang dilakukan oleh desa dengan adanya dukungan dana desa. Di tengah tadi Pak D juga sudah menyebut, pemerintah sendiri belum secara maksimal mengalokasikan dana desa. Tapi kalau bicara boleh desa mengeluh, boleh desa merasa sakit hati, adalah mindset Menteri Keuangan, mindset APH yang memandang menyamaratakan desa korup. Padahal yang korup itu kasuistik. Tidak semua desa, dan ini yang perlu kita jawab. Ini sangat menyakitkan Pak D. Di tengah kita yang hanya siltapnya di angka 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan beban pengawalan besar masih dituduh korup. Padahal jumlah korup di dana desa kalau dibanding satu kasus saja yang terjadi di pusat kekuasaan, ini nggak ada apa-apanya. Ini yang sangat menyakitkan. Sementara pemantik diskusi saya begitu dulu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini luar biasa. Saya melihatnya gini, ada kades yang seperti ini, atau ini buat saya barang langka. Kenapa saya bilang barang langka? Karena berani kemudian ada prioritas seperti ini, tetapi bahwa prioritas itu tidak kemudian harus berurut sesuai dengan apa yang sudah diturunkan, tetapi harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di desa. Kemudian protes tentang korup, ini menarik karena memang sebenarnya pengen kita kemarin mengundang penelitinya dari ICW, tapi saya sudah kirim WA, saya sudah coba komunikasi, nggak ada respon, karena kebetulan penelitinya saya ada nomor kontaknya juga, karena
yang dia sebut itu jumlah, bukan persentase. Kalau bicara perangkat desa dengan jumlah cuma 60 sekian orang kasus, itu kan dari berapa puluh ribu. Tetapi kalau bicara kepala daerah dari jumlah yang cuma 500, ya sebenarnya pasti lebih besar dari tingkat kepala daerah dan seterusnya. Tapi Kang, yang kemudian pengen saya tanya, ketika Akang mungkin baru masuk tahun kedua, euforia dana desa, kemudian mungkin euforia mengikuti apa yang dikatakan presiden waktu itu, karena presiden mengatakan infrastruktur, terus akhirnya semua infrastruktur, membuat jalan dan seterusnya. Ini lebih karena kurang pahamnya dengan undang-undang desa, atau maaf, kapasitas teman-teman kepala desa sendiri yang memang kemudian perlu ditingkatkan edukasi atau pemahamannya. Menurut Akang kayak apa? Ya, ada beberapa hal yang saya lihat ya. Pertama, kepala desa ketika membaca aturan itu seolah-olah terdogmatisasi, harus lakukan itu. Ini diperkuat oleh pendamping struktural. Dalam hal ini aparat pemerintah di kabupaten dan di kecamatan. Mohon maaf ya kalau yang tidak seperti ini, tapi ada yang banyak bahwa Anda tidak bisa keluar dari pilihan-pilihan ini. Dan yang paling juga harus diterima oleh kawan-kawan pendamping ini, kondisi ini sebagian pendamping banyak yang bicara tentang ketika memahami aturan, rujukan keluar, pokoknya ini harus terlaksana. Padahal dalam konteks pendampingan kita membangun diskursus. Ini ada arahan dari pusat, kemudian dipadukan dengan kondisi di wilayah, sehingga pengemasannya bagaimana. Ya, contoh misalnya kita memaknai tentang bagaimana pemanfaatan potensi sumber daya alam tadi yang saya sebut, ketika bicara tentang ketahanan pangan dan gizi, secara dogmatis orang akan melihat harus lumbung pangan, orang harus menyediakan. Tapi dalam kondisi yang kultur masyarakat seperti saya yang sudah diskotik di sisi kota Saeutik gitu ya, kultur lumbung itu tidak ada, tetapi harus ada penyediaan cadangan pangan berupa press money. Di mana-mana terjadi, desa memberi, kemudian memberikan kepada yang berhak. Ini problem dogmatisasi. Yang kedua, seringkali ini problemnya ada pada APH. Ketakutan desa ketika tidak melaksanakan. Karena ini soal tafsir. Padahal kan permen, kedudukannya bukan undang-undang, turunan undang-undang, tapi panduan operasional. Tidak serta-merta ketika permen tidak terlaksana itu resiko hukum. Kecuali kalau kita menggelapkan uangnya. Dan kita punya model, kita punya kuasa atas ruang, yaitu musyawarah desa, musyawarah publik dalam rangka pengambilan keputusan. Dan ini yang tidak dimanfaatkan. Nah, ini tidak dimanfaatkan ruang publik. Kita dengan dana desa menjadi begitu kuasa dengan uang. Nah, kemudian proses-proses yang seringkali terabaikan bahwa demokratisasi itu adalah bagaimana secara kolektif masyarakat mengambil keputusan, di mana BPD kita dudukan sebagai pemimpin pengambil keputusan, dan kepala desa dengan kewenangannya bukan berarti harus bertindak sewenang-wenang. Yang saya lakukan adalah mengagetkan paradigma baru kawan-kawan di awal adalah saya bagi habis kewenangan. Saya pastikan kepala desa tidak menjadi bendahara rangkap, dalam tanda kutip pegang keuangan desa. Kemudian saya lakukan keterbukaan informasi publik melalui jejaring komunikasi, jejaring IT, website desa, radio komunitas. Ini kita lakukan dan luar biasa dampaknya adalah dukungan partisipasi masyarakat. Media massa pun dengan keterbukaan informasi publik, mereka tidak harus berhadapan dengan kepala desa, bisa dihadapi oleh perangkat desa siapa saja. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi problem dasar. Bagaimana amanat undang-undang desa ditafsir oleh kawan-kawan di kementerian, kemudian diturunkan kepada desa, itu dimaknai sebagai pilihan untuk memandu desa. Tapi bukan instruksi desa harus melakukan. Saya kira itu Pak Dekoyo. Oke, terima kasih. Saya sudah ketemu 2 kepala desa di forum di TV Desa yang kemudian mengambil sikap membagi habis
tugas kewenangannya, tugas-tugasnya, bahkan kewenangannya, tetapi tanggung jawab tetap di tangan kepala desa. Ini yang ini kades kedua yang saya ketemu. Kades yang pertama itu dia masuk jabatan yang periode yang ketiga. Jadi periode yang ketiga dia memanfaatkan betul momentum undang-undang desa itu dengan cara membagi habis dan kemudian tanggung jawab tetap di saya tapi kamu yang kerjakan. Tanggung jawab tetap di saya tapi kamu yang kelola. Ini luar biasa. Sebelum saya berikan kesempatan untuk BPD, Mas Madong dan teman dari IPMD, saya harap tetap bisa mengikuti acara ini. Nanti saya berikan kesempatan. Saya sebelum ke BPD, saya pengen dengar nih dari Kang Hadian tentang supradesa di atas desa. Menurut Kang Hadian, apakah supradesa mulai dari camat, bupati, dinas PMD, kemudian bupati, gubernur sampai menteri itu memang sudah satu frame yang pas dalam pemahaman undang-undang desa. Menurut Akang, artinya yang Akang temui. Ya, baik. Terima kasih. Saya runut dari atas. Kalau di atas itu secara frame itu ada problem lintas KL. Bahwa harusnya ketika KL memiliki program masuk ke desa, dia memperhatikan betul tentang desa sebagai entitas, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang oleh undang-undang desa diberikan kewenangan, baik itu lokal skala desa maupun kewenangan hak asal usul dan beberapa penugasan. Nah, celakanya seringkali dalam rangka pelaksanaan penugasan ataupun program masuk ke desa dalam konteks membangun desa yang berkaitan dengan perlunya di desa dibentuk stakeholder. Misalnya ada Pokmas, ada Pokja. Sebenarnya itu menjadi tidak perlu lagi. Di tengah desa oleh undang-undang desa sudah didesain. Ada lembaga kemasyarakatan desa, ada pelaksana pengelola keuangan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Kenapa mereka membentuk TPK-TPK baru? Dan ini menimbulkan problematik harmonisasi, gitu kan? Karena di sisi lain desa diberi mandat untuk mengelola. Di sisi lain desa ternyata tidak diberikan kepercayaan. Di sisi lain prosesnya contoh, saya sebut salah satu program, apa boleh disebut ya? Boleh, silakan. Boleh. Ini misalnya PISEU semua. Misalnya PISEU, Pak De. PISEU Ya. itu salah satu model pekerjaannya adalah kerjasama desa. Tetapi di dalam juknisnya dagelan. Model kerjasama desanya, tata cara pembentukan kerjasama desanya tidak mengadopsi undang-undang desa dan peraturan turunannya. Sehingga lucu, kerjasama desa dipimpin bukan oleh kepala desa. Terjadi seperti itu. Kemudian sebuah kerjasama desa harus ditetapkan dengan akta notarisan, tidak seperti itu. Kerjasama desa itu adalah peraturan bersama kepala desa. Ya, para sudah cukup. Ini problem di tingkat kementerian. Yang kedua di provinsi. Di provinsi hampir kelewat ini, loss. Peran provinsi nampaknya agak sangat loss. Kemudian di kabupaten ada problem keterlambatan update. Seringkali desa dengan berbagai jejaring, bisa jejaring dengan seluruh kepala desa. Hari ini Jakarta buat permen, beberapa jam kemudian kepala desa terima. Ketika kita mengkonfirmasi ke kabupaten dan kecamatan adalah belum ada instruksi. Ini problem dasar gitu. Sehingga sebenarnya desa sebenarnya bisa lari. Andai semua bergerak gitu pada posisi yang sama gitu ya. Nah itu baru problem tata kelolanya saja, belum pilihan sikap. Banyak dinas ikut euforia menitipkan program dengan menyebut bapak-bapak nanti minta ke desa, kan anggarannya ada di desa, padahal itu kewajiban desa. Ini problem juga gitu. Kayak untuk pendidikan sekian, untuk sekian, saya kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ini luar biasa, kita mendapatkan pencerahan luar biasa dari Kang Hadian. Kang Ubaidillah yang dari BPD sama satu lagi tadi dari BPD Aceh, siapa tadi di chat menyebut tadi. Kang Ubaidillah bisa open mic? Atau kalau tidak ini yang dari BPD Aceh tadi, mohon siapa tadi namanya? BPD Aceh, Ubaidillah, BPD, ini kita sama-sama
Oh ini, Lakamil. Oke, saya open mic silakan. Lakamil. Ubaidillah siap, Pak De. Oke, Ubaidillah bicara, habis itu Lakamil silakan. Ya, Baik. silakan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak De. Pertama, saya mengapresiasi acara ini sangat luar biasa Pak De, dan sangat bermanfaat sekali tentunya. Baik, saya mewakili BPD dan sangat bangga sekali terhadap pemerintah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan direalisasi pada tahun 2015. Ini salah satu gebrakan baru begitu ya, yang semula desa merupakan katakanlah miniatur pemerintah gitu ya, atau miniaturnya negara begitu desa. Tetapi dengan adanya guliran sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka desa sudah layak diperhitungkan. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan tentunya, serta dengan segala macam aturan ke bawahnya sampai turun kepada peraturan-peraturan daerah dan sebagainya, sehingga desa sekarang sudah nampak. Yang dulu banyak sekali desa yang begitu kumuh dan sebagainya, tapi alhamdulillah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa ini merubah banyak sekali gitu ya terhadap kemajuan dan terhadap perkembangan desa, dan desa sudah bisa diperhitungkan. Artinya sudah tidak ada masalah dengan desa, dengan dana desa. Ini sebagai sampel saja, karena saya di sini termasuk pengurus di Forum Komunikasi BPD di Kabupaten Serang, khususnya di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ini desa-desa sesuai dengan aturan main, dana-dana desa yang bergulir di desa dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam hal ini dalam infrastruktur tentunya. Infrastruktur dari tahun 2015, 2016, 2017 ini sudah alhamdulillah merata, termasuk gang-gang kecil, jalan-jalan segala macam, serta kebutuhan-kebutuhan. Efek ekonomi? Kenapa? Terhadap efek ekonomi, karena kita melihat kalau kita bicara pengembangan ekonomi desa, salah satunya badan usaha milik desa, ternyata alokasi dari desa untuk pengembangan badan usaha milik desa masih sangat kecil. Betul. Tetapi dalam hal ini, upaya-upaya semaksimal mungkin, seperti mendirikan BUMDes dan sebagainya, ini juga justru begini Pak De, yang ingin saya sampaikan, toh sebenarnya bahwa kita ini sudah diberikan undang-undang otonomi ya, tetapi desa dalam hal ini saya kira belum sepenuhnya ini diberikan keleluasan untuk melakukan hak otonomnya gitu loh. Sehingga dalam setiap musdes, musyawarah desa tentang RPJM dan sebagainya, kita harus mengacu kepada aturan-aturan yang harus sesuai dengan peraturan undang-undang desa sampai turun ke bawahnya. Sekalipun secara global dalam undang-undang desa dinyatakan demikian, maka turunannya semacam peraturan bupati dan sebagainya ini yang justru kadang-kadang mengganjal terhadap keleluasaan desa untuk mengelola dana tersebut. Pertanyaan ketika ada yang mengganjal, apa yang dilakukan oleh teman-teman desa termasuk BPD? Ya, justru itu kalau BPD selama hal itu betul-betul sesuai dengan kehendak masyarakat dan tidak menyalahi aturan, maka laksanakan. Sekalipun memang itu sedikit berbenturan dengan peraturan pemerintah daerah tadi, Pak De. Tetapi saya menjamin ketika memang itu disepakati bersama oleh masyarakat, karena memang ada sesuatu yang harus didahulukan, maka saya kira itu langkah terbaik juga. Cuma kadang-kadang masih banyak desa-desa yang merasa takut dan sebagainya, gitu loh. Takut melampaui peraturan daerahnya. Padahal menurut saya, selama itu memang dikehendaki masyarakat dan tidak menyalahi aturan pokok terutama undang-undang desa, karena walau bagaimanapun pemerintah atau peraturan pemerintah
itu derajatnya tidak lebih tinggi dari undang-undang. Demikian, Pak De. Jadi Oke, terima kasih. Oke, Pak Lakamil, Bang Lakamil, silakan. Open mic dari BPD juga ini. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf. Oke, silakan. Mohon maaf, belum siap karena baru. Oke, terima belum kasih. terlalu menyimak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Maaf, apa ada sebelum saya ke Dinas PMD ini ada Pak Madong, ada Mas Madong. Saya pengen ada perangkat desa kah yang bergabung di sini yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, sambil kita tunggu, silakan tulis di chat supaya saya pastikan kalau saya berikan kesempatan untuk open mic itu nanti teman-teman memang dari perangkat desa sebelum nanti kita berikan untuk teman-teman pendamping dan seterusnya. Mas Madong, silakan open mic. Ini menarik dan di Mas Madong ini salah satu yang menjadi tempat belajar nih tentang bagaimana hubungan harmonis antara desa dengan dinas dan seterusnya. Silakan, Mas Madong. Terima kasih Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Mohon maaf Gus Suryo, lama ini kita ada diskusi. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu kembali dalam satu program yang menurut emat kami memberikan ruang yang sangat luar biasa kepada para penggiat dan juga pegiat desa untuk kita saling diskusi, saling pengalaman, sharing cerita terkait dengan implementasi Undang-Undang Desa yang sekarang sudah tahun 8 berjalan Undang-Undang Desa, mulai tahun 2014. Saya terima kasih sekali dengan Pak Kepala Desa, Mas Hadian, dan juga Pak BPD. Saya kira memang demikian sebetulnya kalau kita berbicara Undang-Undang Desa. Marwahnya sudah sangat dipahami sekali. Apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, Pak Hadian, kalau salah Pak ya? Ya. Pak Hadian Supriyatnya, dan juga dari Serang tadi, saya kira luar biasa ini. Bagaimana kita memaknai, bagaimana kita bersama-sama untuk mencoba menggali lebih dalam dengan lahirnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, yang ini merupakan sebuah era baru pengaturan dalam tataran undang-undang terkait dengan desa, dan merupakan hasil daripada perjuangan seluruh entitas masyarakat desa selama ini. Tidak mudah bagaimana pemerintah bersama dengan DPR menetapkan undang-undang ini. Kurang lebih undang-undang ini sebetulnya sudah masuk di prolegnas itu sekitar tahun 2010. Kemudian mulai dibahas tahun 2012. Seiring dengan itu setiap hari para pegiat desa, perangkat desa dan semua elemen desa demo ke Senayan untuk minta segera undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan. Dan kita patut bersyukur 15 Januari tahun 2014 desa memiliki sebuah pengaturan setara dengan undang-undang. Ini sebetulnya sebuah perjalanan panjang Gus Suryo terkait dengan perjuangan dari seluruh entitas desa. Dan rohnya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Adian sama Pak BPD tadi, bahwa bagaimana terkait dengan kewenangan desa atau otonomi desa yang rekognisi dan subsidiaritas itu merupakan kewenangan asli yang dalam konteks ini sebetulnya negara itu tidak memberikan kepada desa. Tetapi dalam hal ini adalah negara mengakui atas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi hak dan kewenangan desa. Sehingga dalam konteks ini kita bisa mendalami apa itu pengertian desa sebagaimana Undang-Undang 6 tahun 2014. Ada dua sisi, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah, yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan, kemudian nempel dengan sisi yang lain, kewenangan yang merupakan sebuah kewajiban, yaitu mengurus kepentingan seluruh masyarakat desa, dari lahir sampai mati, sampai meninggal dunia. Sisi yang kedua adalah rekognisi dan subsidiaritas. Ini sebuah sisi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika kita berbicara kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, di sisi baliknya adalah kewenangan dan sebuah kewajiban untuk mengurus kepentingan masyarakat desa,
Kemudian sisi lain landasannya adalah rekognisi dan subsidiaritas. Ini juga tidak bisa dipisah-pisahkan. Malam ini Gus Suryo mengambil topik tentang dana desa yang jumlahnya hampir 400 triliun, Gus ya. Ya, Dari 2015 sampai tahun ini, tahun terakhir ini 72 triliun. Ya sebetulnya kalau kita berbicara undang-undang desa, itu bukannya sebatas dana desa, atau sebatas alokasi dana desa, atau bagi hasil pajak retribusi, atau dalam tanda kutip mungkin redistribusi sumber daya keuangan desa, bukan itu. Dan ketika kita berbicara undang-undang desa juga bukan hanya berbicara kodifikasi atas tugas-tugas administrasi, RPJMDes, APBDes, kemudian tugas-tugas lain yang sifatnya bukannya sekedar itu, atau mungkin tugas-tugas lain dalam tanda kutip yang tadi dikritisi oleh Bapak Ketua WPD, desa sebagai subordinat dari supradesa. Ini sebetulnya bukannya itu. Hanya tugas-tugas. Nah, selama ini kan salah kaprah akhirnya. Kami menyadari betul ketika tadi juga Pak Kepala Desa menyampaikan, mengapa provinsi? Ya sebetulnya kami sadar bahwa amanat desa dalam konteks pengaturan teknis itu memang di kabupaten. Kita cermati di pasal 5 Undang-Undang 6 tahun 2014 Des, tentang desa itu bahwa desa berkedudukan di kabupaten kota. Konteksnya apa? Desa unik. Kemudian ketika pengaturannya dalam konteks kabupaten, itu harapannya ada semacam kesamaan, tetapi levelnya hanya kabupaten. Itu pengakuan atas keberbedaan desa, keragaman desa tetap diakui. Kemudian ketika pengaturan di tingkat undang-undang, PP atau peraturan menteri tidak bisa memenuhi atas keunikan desa, atas keberagaman desa, maka diatur kembali di tingkat kabupaten kota. Tetapi sebetulnya teman-teman desa juga tidak harus menunggu atas apa yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Nah, kadang-kadang kan terjadi sebaliknya. Sebetulnya kabupaten kota menerjemahkan atas kondisi di dalam wilayah kabupatennya, tapi kadang-kadang juga malah membelenggu. Nah, mungkin seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa dan Pak Ketua WPD. Nah, ini harus kita sama-sama pahami bagaimana atas lahirnya Undang-Undang 6 tahun 2014 ini. Hemat kami betul, apa yang digelurakan oleh Gus Suryo bersama TV Desa adalah bagaimana kita memuliakan desa. Ketika kita berbicara memuliakan desa, otomatis basisnya adalah desa. Basisnya adalah rekognisi dan subsidiaritas. Ya ini harus dijaga betul. Nah sekarang bagaimana dengan teman-teman desa menyikapi atas amanah ini, atas ruang dan pengakuan yang diberikan kepada negara ini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan yang ada di desa. Basisnya dikembalikan kepada apa yang menjadi masalah desa, apa yang menjadi kebutuhan desa, apa yang menjadi potensi desa. Yang paling tahu terhadap itu semua tentunya adalah kita semua yang di desa, bukan yang di kabupaten, bukan yang di provinsi, atau mungkin yang di pusat. Saya sepakat dengan Pak Hadian tadi. Bagaimana ketika mengkritisi kebijakan saat ini. Oleh karena itu, kita menyadari betul bahwa dana desa dalam kondisi sekarang mungkin karena kepentingan negara dan sebagainya, ya seperti itu harus kita terima. Tetapi sebetulnya ketika nanti kita berbicara dalam konteks desa lebih mendalam, yang diharapkan adalah desa menjadi sebuah entitas pemerintahan yang mandiri, kita akan bisa mengatur dan mengurus apa yang menjadi kebutuhan yang kepentingan kita. Tentunya ke depan, kita jangan selalu berharap dengan dana desa. Bagaimana kita mendorong terkait dengan potensi-potensi desa tadi menjadi sebuah pendapatan asli desa yang itu sepenuh kewenangannya adalah pengaturannya pada desa untuk mengatur dan mengurus. Kita sadar betul walaupun sebetulnya dana desa itu diatur dan diurus oleh desa. Tetapi dalam hal ini jangan lupa bahwa itu adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang tentunya dalam pelaksanaannya ya kalau orang Jawa ceritanya Gus Suryo ya dicolin dasi, digondeli buntut. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Oleh karena Mas Madong, saya potong. Ketika kemudian amanat undang-undang desa itu, pembinaan pemerintahan itu ada di tingkat kabupaten, betul. Kemudian tadi ada juga suara dari Pak Kades tadi, Kang Hadian tadi tentang bagaimana desa juga melihat ini kadang-kadang nggak sinkron dan seterusnya.
bagaimana teman-teman di kabupaten ini kemudian harus mengambil sikap, atau sementara ini yang teman-teman di Buleleng ambil sikap seperti apa ini? Ya, kami sadar itu bahwa kadang-kadang sekarang kan gampang. Oke lah ke desa, desa banyak duit, dana desa dan sebagainya. Sehingga teman-teman di perangkat daerah, ya kita sampaikan bahwa tidak seperti itu. Ketika kita datang ke desa ya, dan kita ada kepentingan terkait dengan daerah, ya dananya daerah. Itu yang kita sampaikan. Yang selama ini kan tidak. Oke lah ke desa, di desa banyak dana desa, kita bisa dompleng dan sebagainya itu. Ini yang kita sampaikan. Nah, ini yang lebih penting adalah bagaimana sekarang. Artinya dari teman-teman DPMD sendiri menyampaikan ke teman-teman di dinas bahwa nggak bisa seperti itu cara pandang kamu tentang dana desa. Betul. Iya. Artinya ini harus kita pahami bersama-sama. Termasuk juga di teman-teman di kementerian dan juga di provinsi. Sebenarnya harus satu bahasa. Ketika kita berbicara desa punya otonomi, punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus, ya kita kembalikan ke desa sepenuhnya. Ketika teman-teman perangkat daerah datang ke desa, tentunya dengan program yang anggarannya dari APBD. Nah, ketika ada sharing, itu lain lagi. Nah, ini tentunya dibahas dari perencanaan dari awal, gitu loh. Desa, Anda saya beri bedah rumah 10 unit, dengan catatan desa menyediakan yang 25 unit, tetapi itu dikembalikan dalam konteks kebutuhan dan perencanaan desa. Ini yang kami sampaikan, Gus Suryo. Sehingga memang pemahaman undang-undang desa ini ya harus dipahami bersama-sama. Untuk bagaimana kita bisa memberikan ruang yang luas kepada desa dalam rangka memaknai, menjabarkan, dan melaksanakan apa yang menjadi kewenangan desa tadi. Saya kira demikian. Malam ini kita mendapatkan pencerahan dari kepala desa yang visioner, mendapatkan pencerahan dari supra desa yang begitu terbuka dan sangat melindungi desa. Tadi sempat ada sekretaris desa juga, Adi dari sekretaris Nagari, mau ikut bicara atau sekedar absen hadir dari sekretaris desa? Adi Tarantan, oke. Silakan open videonya di start. Silakan kalau ikut bicara sekretaris desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kami di sini mewakili pemerintah Nagari Tarantang dari Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Pak. Siap. Jadi yang kami harapkan sebenarnya bahwa supaya pemerintah desa ikut berkecimpung penuh. Mungkin mimbar desa merdeka ini memang sebaiknya dilaksanakan dengan agenda yang rutin, Pak. Sehingga kami dari desa atau dari Sumatera Barat yang Nagari, Pak, itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang berskala nasional. Sehingga dengan regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah secara nasional, kami bisa mendapatkan regulasi tersebut, sehingga bisa dalam penerapan yang ada di pengaplikasian di tingkat nagari, bisa kami laksanakan, Pak. Mungkin itu untuk awalnya. Mohon maaf, kami terlambat tadi. Terima kasih. Jadi mimbar desa merdeka kita agendakan tiap Sabtu malam pukul 19.30 sampai pukul 21. Jadi bisa dikabarkan ke teman-teman perangkat desa, teman-teman sekretaris nagari, kepala kemudian teman-teman kepala nagari juga. Kalau di Papua itu kepala kampung, ada juga yang istilah raja, ada istilah ku dan seterusnya. Ayo kita manfaatkan forum ini, seminggu sekali kita ngumpul di sini untuk berbagi cerita tentang apa-apa yang mungkin mengganjal, kebijakan yang mungkin kurang pas, kita bisa bedah di sini. Kalau memang secara khusus perlu mengundang para pihak, kita akan undang para pihak. Kita akan memberikan kesempatan juga kepada teman-teman pemerhati desa,
teman-teman pendamping desa, tapi setelah yang satu ini kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Desa Merdeka. Terima kasih. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Telah hadir Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Oke, kembali kita di Mimbar Desa Merdeka, tempat kita berbagi cerita, tempat kita memperkuat daulat desa. Jadi desa harus berdaulat. Caranya seperti apa? Suarakan apa-apa yang ada di desa, suarakan dengan nyaring supaya para pihak ikut mendengar, dan forum ini kita harapkan menjadi forum untuk shareholder, bukan stakeholder, tapi shareholder. Shareholder itu artinya mereka-mereka yang punya hak untuk mengatur kebijakan-kebijakan di desa. Dalam musyawarah desa, semua elemen masyarakat punya hak untuk berbicara. Oke, silakan Hendri mau menyampaikan sesuatu, silakan. Iya, terima kasih Pak Kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam program yang baru ya Pak De ya. Ya. Mimbar Desa, Mimbar Desa Merdeka. Alhamdulillah tadi saya sudah mendapatkan beberapa pencerahan dari Bapak Kades, BPD ataupun dari senior-senior kami, yang mana dalam topik ini kita berbicara tentang manfaat dana desa sudah sampai di mana sejak tahun 2015 ya. Seperti halnya kita ketahui, dulu kan Pak De pernah Kementerian Desa juga meluncurkan program PID, program inovasi desa. Dan program inovasi desa itu kan latar belakangnya itu diturunkan karena sudah sekian tahun dana desa diturunkan ke desa, ternyata desa masih stagnan. Belum ada perubahan yang signifikan tentang perkembangan ekonomi yang ada di desa. Dari 2015, nah peluncurlah program PID 2019, yang dimana dalam program-program inovasi desa itu meliputi tentang kewirausahaan, yang di dalamnya ada BUMDes, kemudian peningkatan sumber daya manusia, dan yang ketiga tentang infrastruktur desa. Nah, ketiga program yang ditawarkan oleh Kementerian Desa melalui PID tersebut, nah ingin mendongkrak pemerintah desa supaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan desa tidak kegiatan yang biasa-biasa saja. Akan tetapi ternyata setelah adanya program PID tersebut, sayangnya program tersebut tidak berkelanjutan, berhenti di tahun 2020. Nah, yang menjadi unek-unek dari kami sebagai pendamping desa, Pak De ya, memang yang saya rasakan di desa, rata-rata mindset Bapak Kepala Desa itu tidak semuanya masih orientasi kepada fisik.
masih orientasi kepada fisik. Sementara kegiatan dalam bidang pemberdayaan khususnya pengembangan ekonomi yang di desa, kayaknya pemerintahan desa itu khususnya kepala desa masih kurang tertarik gitu ya, masih kurang tertarik. Karena tidak ada potensi untuk kemudian mengangkat namanya untuk keperluan politik, mungkin gitu. Sebenarnya bukan tidak ada potensi pada ya, bukan tidak ada potensi ada setiap desa itu pasti kalau digali ada. Cuma kalau infrastruktur kan bisa langsung kelihatan nih, oh jalannya jadi bagus. Nah ini kan gitu. Jelas. Kalau infrastruktur mungkin tanda kutip ada sesuatu yang besar yang bisa diraih gitu kan. Nah kalau kita menanam di BUMDes itu kan susah gitu ya, kayaknya susah. Itu mungkin intermezzo saya gitu ya, ketika itu hanya ingin fisik saja. Harapan kami ke depannya pada bagaimana ini ya, tadi Pak Kades dari Cibiru Wetan ya, Cibiru kan itu Pak Hadian itu. Ya. Bisa istilahnya membawa rekan-rekannya supaya mindset berpikirnya tidak fisik melulu gitu. Bagaimana mereka didorong supaya pemerintahan desa itu bisa memberdayakan ekonominya, karena kita tidak tahu kan apakah 2022, 2023 dana desa itu kan stop. Nah, bagaimana kalau dana desa stop? Mau bagaimana desa itu kalau belum ada pemberdayaan khususnya dalam bidang ekonomi? Itu mungkin sekilas yang saya rasakan di desa pada ya, mungkin ada pencerahan-pencerahan yang lain yang bisa membangkitkan gairah kepala desa atau perangkat desa supaya mereka itu bisa berpikir lebih visioner ke depan supaya memikirkan bagaimana meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum. Terima kasih. Sudah ada Pak Hardi, kepala desa dari Polionro Kabupaten Puntang ya. Silakan Pak Hardi. Pak De, terima kasih banyak. Jumpa lagi Pak De. Saya Hardi. Kepala desa harus bicara. Salam sehat, salam hijau untuk semua teman-teman. Terima kasih sudah diajak ikut bergabung di forum yang sangat luar biasa ini, Pak De. Saya ingin berbagi pengalaman sedikit berkaitan dengan penggunaan dana desa yang hari ini mungkin antara 7 sampai dengan 8 tahun. Saya seringkali menghadiri forum-forum pertemuan yang terkait dengan perubahan iklim, Pak De. Sangat jarang kita temukan teman-teman kepala desa yang mengalokasikan anggaran dana desanya itu untuk kegiatan pengendalian perubahan iklim. Padahal kalau kita lihat di dalam peraturan Menteri Desa tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa, salah satu prioritasnya itu adalah untuk pengendalian perubahan iklim. Patut kita garis bawahi, Pak De, bahwa desa itu sangat rentan sekali dengan perubahan iklim. Contoh misalnya ketika terjadi kekeringan, masyarakat kita akan merasakan dampak yang luar biasa dan itu akan mengganggu kegiatan ekonomi. Nah, ternyata selama ini itu sangat kurang teman-teman yang mengintervensi kegiatan pengendalian perubahan iklim sesuai kondisi di daerahnya dengan melalui dana desa. Alhamdulillah kami di Desa Polionro sejak tahun 2017 itu justru mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pengendalian perubahan iklim, Pak De. Jadi kita advokasi, kita edukasi masyarakat kita untuk membuka lahan dengan tidak membakar. Alhamdulillah kami di Desa Polionro ini sudah untuk pembakaran jerami itu sudah 100%. Jadi kita undang masyarakat untuk sosialisasi, itu semua kita menggunakan dana desa. Satu hal lagi, yang saya lihat kecenderungan kita ini kita masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Kita belum masuk ke hal pengendalian perubahan iklim, padahal itu adalah tanggung jawab kita semua. Kami di Desa Polionro hampir semua kegiatan yang kita lakukan itu memang entry point-nya adalah pembangunan desa berwawasan lingkungan. Nah kebetulan ada program, mohon maaf kalau ini tidak ada kaitannya, ada namanya program Kampung Iklim. Itu dulu diperkenalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan itu sudah ditargetkan 20.000 kampung iklim. Nah kegiatan penggunaan dana desa untuk pengendalian perubahan iklim di desa itu sangat dibutuhkan sekali, Pak De, untuk ambil bagian di dalam menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kami di Desa Polionro sudah melalui dana desa kami sudah mengembangkan
pertanian ramah organik, dan itu sudah memberi dampak ekonomi kepada masyarakat. Hasil yang kita hasilkan ini adalah beras merah organik, ya murni itu beras merah organik. Di pasaran beras merah biasa itu bisa dibeli 7 sampai 8.000. Yang kami kembangkan ini dibeli oleh BUMDes kami dengan harga 12.500 per kilo, Pak D. Itu kemudian kita kemas, BUMDes mengemas, kemudian dilempar lagi. Ada lagi satu yang kami kembangkan adalah industri minyak kelapa, itu organik juga, Pak D. Dari dana desa juga kita manfaatkan. Alhamdulillah sudah menghasilkan juga, memberi tambahan penghasilan kepada masyarakat. Kemudian untuk mendukung kegiatan pengendalian perubahan iklim di desa, kan itu sangat dibutuhkan untuk memberikan ketahanan iklim masyarakat kita, supaya mereka bisa bertahan di tengah perubahan iklim. Kami juga di Desa Polondo itu sudah membentuk satu kelompok usaha yang khusus memproduksi pupuk kompos. Jadi pupuk kompos ini yang kemudian kita sebar kepada petani. Nah, bagi demplok-demplok yang kita bentuk itu kita malah membeli dari kelompok pupuk kompos itulah, kemudian kita berikan kepada petani. Hasilnya sangat luar biasa. Saya bersyukur Pak D, karena penggunaan dana desa untuk pengendalian perubahan iklim di Desa Polondo itu mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kami alhamdulillah, ya, mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 kemarin itu 4 tahun berturut-turut dikasih apresiasi karena dianggap berhasil mengoptimalkan dana desa untuk pengendalian perubahan iklim. Saya ingat ketika dilaksanakan workshop workshop optimalisasi penggunaan dana desa di Jakarta oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kebetulan waktu itu saya diundang untuk membawakan materi di situ. Memang sebagian teman-teman kita di bawah itu belum memahami bahwa ternyata dana desa bisa digunakan untuk pengendalian perubahan iklim. Banyak sekali kegiatan pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya, semua kita bisa masuk di situ. Jadi saya kira ini untuk kita bergaris bawahi bagaimana supaya dana desa itu juga kita bisa intervensi untuk kegiatan pengendalian perubahan iklim. Lalu kami sudah terapkan, Pak D. Saya bersyukur di Onro ini. Terima kasih. Ya, baik. Kita tangkap bahwa bagaimana kebijakan-kebijakan itu perlu dimaknai, perlu dicerna, kemudian dikaitkan dengan potensi ekonomi masyarakat, sehingga dukungannya akan mengalir dari masyarakat dan kemudian bisa optimal pemanfaatannya. Karena Kang Hadian ada acara berikutnya, mungkin kita berikan kesempatan Kang Hadian, mungkin ada yang ingin disampaikan tambahan sebelum beralih ke acara yang lain. Silakan Kang Hadian. Baik, terima kasih Pak D. Kalau terkait dengan dana desa, itu juga jangan lupa kita pastikan harus mengajak serta stakeholder desa. Tadi ada Pak BPD, saya pastikan bahkan fungsi BPD dalam rangka menilai kinerja kepala desa, mengawasi kinerja kepala desa, menampung menyalurkan aspirasi dan membahas dan menyepakati peraturan desa, itu kita optimalkan. Bahkan kami sudah membentuk namanya Sakola Desa. Itu kepala desa memberikan pisau analisis apa yang harus diperiksa dari kepala desa, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan APBDes, konsistensi terhadap penyelenggaraan visi desa, kemudian bagaimana juga kepala desa melaksanakan penugasan, dan terakhir bagaimana kepala desa juga perlu diapresiasi kalau dia mencapai target kinerja yang dilaksanakan. Dan kita pastikan ruang-ruang BPD itu menjadi bagian dari legitimasi dari proses-proses kegiatan. Nah, khusus dalam hal bicara tentang bagaimana penggunaan dana desa, titipan saya adalah mohon kementerian, para pihak bersabar, saat ini desa sedang berproses. Waktu kita belum terlalu lama, belum seumur NKRI saja yang sudah merdeka berapa tahun masih berproses. Boya desa yang undang-undangnya baru terbit 2014 harus dipaksa menunjukkan kondisi ideal dengan keberagaman yang ada. Saya kira itu, Pak D, di kesempatan ke depan, insya Allah kalau diinformasikan, saya akan mengajak serta kawan-kawan BPD untuk memastikan bagaimana, dan lembaga kemasyarakatan desa lain untuk memastikan bagaimana sinergitas itu terjalin dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hadian untuk waktunya, luar biasa, inspirasi. Bagaimana kita melihat seorang kepala desa punya
semangat visi misinya yang kemudian bisa mencoba mengakomodir, menangkap semua potensi yang ada, memecahkan semua permasalahan yang ada secara bersama-sama dengan para pihak. Ini yang menjadi penting. Bahkan tidak takut untuk kemudian mengkritisi Supradesa, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang memang dirasakan mungkin kurang pas oleh desa. Oke, ini Teguh resen tapi orangnya nggak ada. Kita ke Mas, silakan Mbak Kang Hadin kalau ada acara yang lain. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Ya. Mas Madong, ini luar biasa ini kita mendapatkan beberapa pencerahan tentang, dan saya melihat ada pengharapan yang cukup besar teman-teman di desa ini untuk kemudian pengertiannya dari teman-teman Supradesa. Mungkin kalau ketemunya kayak Mas Madong semua mungkin ya enak-enak aja, tapi ada juga yang masih kemudian berpikir bahwa duit desa kan sekarang banyak, jadi apa-apa yang mungkin itu jadi tanggung jawabnya kabupaten ya udahlah desa. Apalagi ketika kemudian kepala desanya belum banyak yang terbuka, akhirnya kemudian didikte tahun depan kamu alokasikan ini nih. Itu yang sebenarnya bagian dari tanggung jawab dari kabupaten umpamanya karena keterbatasan anggaran. Oke, kamu harus pengadaan ini dan seterusnya. Sempat kita melihat ada kasus juga nih di satu kabupaten hampir semua kepala desanya kena karena mengikuti instruksi itu. Dan kemudian ada juga sempat masuk di redaksi kita tentang ada desa yang kepala desanya dan seterusnya tidak ada pertanggungjawaban tentang penggunaan dana desa dan seterusnya, dan dari pihak kecamatan, dari pihak dinas juga tidak melakukan apapun. Ini salah satu di Aceh ada masuk ke kita, tapi saya tidak perlu menyebutkan desanya di mana. Semoga ini bisa menjadi catatan. Ada juga kemudian kesulitan mengalokasikan dana desa, jadi tidak jelas pemanfaatannya karena memang desanya ada di wilayah hak guna usaha dari satu perkebunan umpamanya, sehingga mau bangun fisik nggak bisa, kemudian dana desanya digunakan untuk apa jadi gelap juga dan seterusnya. Ini kayaknya memang ada bagian-bagian yang harus diurai di tingkat kementerian dan juga di tingkat kabupaten, harus juga memahami kondisi desa-desanya. Ini sementara dari pandangan saya. Mas Madong mungkin bisa memberikan pandangannya. Ya, terima kasih Gus Suryo. Teman-teman penggiat dan pegiat desa, saya kira malam ini sangat luar biasa, menarik sekali. Kita sadari betul Gus Suryo, 79, Undang-Undang 579 sampai sekarang Undang-Undang 6 2014. Itu kurang lebih 35 tahun desa kita terbelenggu. Ya. Undang-Undang 579 dengan penyeragaman dari Sabang sampai Merauke jadi desa. Yang nagari jadi desa, yang gampong jadi desa, yang namanya lurah, yang namanya kepala nagari jadi kepala desa, dan sebagainya. Kemudian lahir Undang-Undang 22, itu juga sama saja, pepesan kosong. Undang-Undang 34 juga sama saja. Sebuah perjalanan panjang, kita sebetulnya dengan lahirnya Undang-Undang 6 ini kita harus optimis. Kita sadari betul bagaimana selama kurang lebih katakanlah 79, 2014, itu hampir 35 tahun, desa kita tertidur. Desa kita selalu menjadi bagian dari subordinat pemerintah, menjadi struktur pemerintah yang mungkin tidak punya kewenangan. Undang-Undang 22, Undang-Undang 32 sebetulnya sudah berbicara kewenangan, tapi tidak ada apa-apanya, pepesan kosong. Oleh karena itu, mari kita sadari bersama, utamanya teman-teman Supradesa, juga teman-teman di kementerian, juga di provinsi dan kabupaten, kita sadari betul. Kita harus yakin dengan kemampuan dan kapasitas desa. Kita tidak mudah membalik tangan ketika kita merubah terkait dengan mindset pemimpin desa, mindset lokal di desa, dan juga kita menyadari betul bagaimana kapasitas teman-teman perangkat desa dan sebagainya. Kalau di kabupaten, urusan perencanaan Bapeda, urusan keuangan BPKPD, urusan-urusan sosial mungkin dinas sosial, urusan-urusan fisik mungkin PUPR. Kalau di desa itu semuanya ya desa.
yang sebetulnya ya hanya beberapa orang itu saja. Ini sebuah tanggung jawab. Oleh karena itu, harapan kami bagaimana ketika kita melihat entitas pemerintahan desa ini harus kita pandang secara utuh. Kemudian juga kami juga mengajak teman-teman pegiat, utamanya para kepala desa, para perangkat desa, para perbekal, para wali nagari, kepala kampung dan sebagainya. Bagaimana kita mendudukkan penyelenggaraan pemerintahan desa ini tidak dalam konteks yang sempit, tidak hanya kepala desa dan perangkat desa, tapi ada sebuah entitas masyarakat desa yang secara luas, secara utuh itu akan bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas desa. Ada BPD dalam konteks melaksanakan sebagian penyelenggaraan pemerintahan desa, ada lembaga kemasyarakatan desa, ada lembaga adat desa, yang notabene itu semua bisa kita berdayakan, kita optimalkan dalam membangun potensi desa, dalam mengembangkan marwah desa. Tadi Gus Koco menyampaikan bagaimana ketika ada desa yang wilayahnya perkebunan, tidak masalah. Yang penting itu statusnya wilayah desa, walaupun mungkin secara hak kewilayahan itu bukan hak milik warga desa. Ketika mungkin fisiknya tidak bisa kita intervensi dengan program-program desa secara local wisdom, ya bagaimana kita mendorong pengembangan sumber daya manusianya. Kita intervensi terkait dengan kapasitas, kita intervensi terkait dengan ekonominya, kita intervensi terkait dengan sumber daya manusianya. Ini. Contoh ini seperti di Badung. Di Badung itu tidak mungkin lagi desa-desa di Kabupaten Badung, Provinsi Bali itu membangun fisik. Sudah habis kalau fisik. Dan saya yakin selama kurun waktu 15-2020, kemungkinan program-program fisik dari dana desa itu sudah semakin berkurang. Jumlah maupun kuantitasnya. Oleh karena itu harapan kami yang ke depan, bagaimana kita manfaatkan dana desa ini dalam rangka tadi mengembangkan potensi ekonomi lokal desa, kemudian peragaan program-program yang sifatnya produktif. Kementerian Desa telah memberikan arahan terkait dengan pengembangan badan usaha milik desa. Ini juga sebetulnya luar biasa, tapi bukan pekerjaan mudah. Ketika kita berbicara ekonomi, kita berbicara bagaimana mengembangkan potensi lokal desa. Karena desa itu dengan wilayah yang tidak terlalu luas, Gus Suryo, tentunya ada keterbatasan. Ini sebuah tuntutan bagaimana dengan keterbatasan itu bisa mampu untuk bisa berdiri di kakinya sendiri. Saya kira itu Gus Suryo. Jadi intinya bagaimana kita optimis, bagaimana kita punya pandangan terhadap desa yang harus berikan kesempatan yang luas untuk bisa bekerja, belajar dari apa yang dimiliki. Terima kasih Gus Suryo. Artinya ketika kedaulatan, ketika hak itu sudah diberikan, tinggal bagaimana yang memegang hak ini melaksanakan. Kira-kira kayak gitu ya. Iya, betul Gus. Oke, Mas Itong, Mas Ahmad Fauzan, silakan. Open mic. Siap. Ya. Terima kasih Pak D. Ya. Puji syukur ini adalah acara yang sangat merdeka sekali. Jadi dari beberapa ulasan-ulasan tampaknya memang ada semacam gugatan. Nah, saya ingin menempatkan yang tadi disampaikan oleh kepala desa berkaitan dengan kewenangan. Betul itu. Jadi kalau misalkan kepala diluncurkan, kaki digandoli itu betul. Sehingga konteksnya adalah banyak desa-desa yang tidak bisa melakukan ekspresi berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang berupa perdes kewenangan, perbub kewenangan, sampai regulasi di atasnya masih sebatas dokumentasi. Masih harus bertempur dengan beberapa regulasi di atasnya. Nah, ini yang perlu kemudian ada benang merah bagaimana kementerian kelembagaan sampai di tingkat desa ini memiliki peran yang merdeka tadi itu. Kemerdekaan bukan kemudian pemaknaannya adalah seluruh daftar kegiatan yang ada dalam kewenangan itu kemudian terimplementasi. Tetap ada koridor, ada skala prioritas nasional yang juga perlu diakomodir. Tetapi hal yang paling penting lagi adalah yang terakhir disampaikan oleh Bapak dari DPMD. Betul. Ada hal yang tidak bisa terekspresi secara total. Contoh misalkan desa yang berada dalam perkebunan, diskusinya adalah
desa dalam kebun atau kebun dalam desa. Karena ini menjadi penting. Desa tidak bisa berekspresi apapun ketika itu berada di wilayah perhutani, di wilayah kebun, di wilayah taman nasional, tidak bisa. Ada satu desa di Jember yang satu dusun itu berada di wilayah taman nasional. Tidak sekedar infrastruktur dasar yang bisa kemudian tidak bisa dibangun, tapi infrastruktur ekonomi. Padahal potensinya ada laut. Mau pasang cold storage nggak bisa. Mau pasang lampu penerangan jalan juga nggak bisa. Padahal di dalam Permendes itu menjadi menjadi satu menu yang disuguhkan, tinggal didahar saja oleh desa dalam bentuk musdes dan dan APBDes, ditetapkan dalam APBDes. Nah, ini yang kemudian perlu ada semacam kongres desa lagi yang itu kemudian bisa menemukan makna dari kewenangan desa berdasarkan asal usulnya dan sebagainya. Ini perlu, Pak D. Sehingga nantinya desa tidak sekedar menjadi sebuah, ini yang kami rasakan, ini duit digerojok, tetapi urusan kewenangan digandoli. Nah, ini menjadi tidak ada hubungannya dengan zaman saat ada PNPN dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting untuk kemudian ke depan, syukur-syukur kalau acara seperti ini terus kemudian ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa didorong kepada Kementerian Desa maupun kepada lembaga-lembaga kementerian lain. Itu Pak D. Terima kasih. Oke. Terima kasih, luar biasa. Jadi forum ini memang kita sebarkan juga ke teman-teman kementerian, tidak hanya Kementerian Desa, tapi juga Kementerian Dalam Negeri, kementerian-kementerian yang lain supaya bisa mendengar apa yang sebenarnya kemudian terjadi. Ibarat kata seperti yang kita pernah diskusikan dengan Mas Madong adalah bagaimana kita harus berani belanja masalah. Karena kalau kita tidak berani belanja masalah, maka kita tidak pernah kemudian punya daftar permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, semoga suara-suara ini ketika semakin nyaring, maka para pihak bisa kemudian mengambil inisiatif untuk mengambil peran menyelesaikan masalah sesuai dengan kapasitas mereka. Ada Mas Makson Hadi tapi di kegelapan ini. Silakan open mic, mungkin cari tempat yang agak terang karena terlalu gelap takutnya ini dianggap pergerakan bawah tanah. Silakan. Silakan Mas. Ya, halo. Dengar Pak De? Ya. Halo. Ya. Baik Pak De, terima kasih. Jadi saya juga berharap dengan adanya acara ini jadi acara yang menarik, juga ingin memelihara daripada tadi seperti yang sudah disampaikan sangat luar biasa oleh TABSD yang ada di Jember. Jadi bagaimana kewenangan lokal desa itu sendiri bisa diadvokasi dan nantinya itu juga terjaga. Nah, terus kemudian yang namanya kedaulatan ya desa itu, kalau sekarang itu di negara kita itu ada majelis rakyat ya, majelis perwakilan rakyat. Nah, untuk menuju ke sana supaya nanti ini dana desa juga bisa tersampaikan dengan baik, jadi kedaulatan rakyat yang seperti apa yang memang harus kita butuhkan. Kalau memang ada sebuah pergerakan seperti ini bisa mendobrak ya, bisa menjaga, karena saat ini desa itu sendiri itu terintervensi oleh pihak sangat benar seperti ini. Kalau setiap minggu itu memang rutin Pak D. Ini untuk menjaga daripada kita membuat sebuah acara yang memang bisa menjaga daripada kedaulatan desa itu sendiri. Terima kasih Pak De, itu aja Pak De. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada waktu 10 menit kalau ada yang ingin menggunakan mimbar ini, silahkan present, nanti kita open mic. Silakan Ridwan dibuka videonya. Ya, silakan Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam.
Dari mana? Terima kasih Pak Dekoco sudah memberi kesempatan pada saya. Saya adalah PLD dari Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Yang mau saya sampaikan di sini setelah paparan tadi banyak dari beberapa kepala desa, terutama di daerah Pulau Jawa, beda halnya dengan di daerah Sumatera. Betul tadi yang sudah banyak disampaikan, artinya di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 itu sudah diberikan kewenangan, cuman apa ya, dilepas palanya, cuman masih tetap digandoli buntutnya. Dari pihak kabupaten pun seperti itu. Artinya setiap desa sudah melakukan musyawarah, musrenbang, penetapan perencanaan di tahun berikutnya. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi kembali ke prioritas dana desa. Kemudian ada lagi inian dari kabupaten. Itu terkait penggunaannya. Kemudian terkait pelaporan, ada beberapa yang masih terjadi miss. Maksudnya gini, antara pemahaman dinas kabupaten, kemudian pihak pemeriksa internal seperti inspektorat, itu ada beberapa pemahaman yang justru malah membuat kebingungan aparatur kampung dalam membuat pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Artinya contoh simpel, misal seperti masalah perpajakan. Mana-mana saja nih yang kena pajak. Dari dinas PMK, oh ini tidak kena. Dari inspektorat, oh ini harus kena. Gitu loh. Artinya tidak ada kesinkronan antara kedua dinas tersebut. Akhirnya itu yang sering membuat kebingungan di teman-teman di desa atau di kampung terkait pembuatan pelaporan pertanggungjawaban. Nah, jadi mudah-mudahan dengan acara ini output kedepannya dana desa kita itu benar-benar pure memberikan kekuasaan atau kewenangan secara mutlak kepada desa untuk membangun sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut atau di kampung tersebut. Saya rasa cukup. Terima kasih Pak D. Semoga acara ini benar-benar bisa menghasilkan output yang itu bisa memberikan kedaulatan 100% kepada desa atau kampung yang menerima dana desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini ada Pandu dari Jember. Silakan, masih ada waktu. Open videonya. Oke, silakan. Ya, terima kasih forum yang menarik. Jadi forum malam ini saya pikir semua pemerintah desa harus bersuara sebetulnya. Jadi kalau kami sebagai teman-teman di pendamping itu sebagai teman ngopi begitu ya, teman ngopi bagi pemerintah desa, bagaimana sih enaknya desa ini mau diapakan, kan begitu aja sebetulnya. Tapi sekali lagi eksekutor utama tetap ada di kepala desa beserta dengan jajaran pemerintahan desa di bawahnya. Jadi saya pikir begini Pak Dekoco, bahwasanya penting sekali kalau saya mau kalau memberikan masukan, saya ingin sekali ada forum begitu ya, entah dimanapun forumnya. Yang di situ ada Kementerian Desa, ada Kementerian Dalam Negeri, dan ada Kementerian Keuangan. Jadi satu di situ untuk mendengarkan bagaimana keluh kesah dari pemerintah desa malam ini. Itu jadi penting karena sepertinya tiga kementerian itu adalah seperti seperti sebuah monster yang sangat menakutkan gitu bagi desa. Begitu. Jadi kalau ngomong aturan teknis di administrasi ada di pemerintahan dalam negeri. Kalau ngomong berkaitan dengan bagaimana penyaluran dana desa dan lain sebagainya ada di Kementerian Keuangan. Penggunaan dana desa ada di Kementerian Desa. Ini membingungkan bagi teman-teman yang ada di desa. Belum lagi ditambah dengan
pemerintah yang ada di bawahnya seperti pemerintahan provinsi, kabupaten dan sebagainya. Terus yang kedua Pak Dekoca, saya pikir ada satu hal yang perlu diperkuat sebetulnya dari desa selain kalau ngomong perekonomian dan sebagainya adalah kelembagaan kemasyarakatan desa. Ini yang jarang sekali tersentuh. Jadi lembaga kemasyarakatan desa ya PKK, Karang Taruna ini sepertinya lepas dari pemerintahan desa. Jadi saya pikir karena lembaga-lembaga itu sepertinya kan adalah lembaga mitra begitu ya. Dan ini harusnya ada sebuah regulasi yang saya kalau ngomong regulasi ini agak gimana ya, karena semacam seperti pagar gitu ya, agak menakutkan. Jadi tapi sepertinya juga butuh sebuah regulasi yang itu sepertinya harus bisa diimplementasikan di tingkat desa gitu ya. Jadi nanti tidak sebatas hanya sebagai figura. Kalau di tempat saya contoh saja, di regulasi ada itu misalkan ada lembaga RT dan RW, ada seperangkat pengurus di bawahnya. Tapi itu sulit diimplementasikan karena apa? Karena di desa itu untuk SDM yang dibutuhkan dalam kepengurusan itu juga sulit untuk ditemukan begitu loh. Nah, ini yang saya pikir harus dihadirkan karena di Permendagri 18 tahun 2018 kalau tidak salah itu ada pengaturan berkaitan dengan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan desa. Ini yang seharusnya perlu dinaikkan kembali bagaimana peran-peran Karang Taruna, peran-peran dari kelembagaan yang lain dan sebagainya. Kalau contoh saja seperti Posyandu itu menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan desa, tapi pada faktanya di lapangan Posyandu itu adalah menjadi petugas dari Dinkes. Nah, ini yang menjadi hal yang saya pikir ini perlu diluruskan gitu ya. Posyandu ini milik siapa sih? Kader Posyandu ini miliknya Dinkes atau miliknya pemerintah desa? Ini yang perlu diluruskan karena itu seperti berada di dua kaki gitu. Dan itu saya pikir masukan yang perlu saya sampaikan pada Dekoca malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan Pandu dan juga Mas Madong tadi juga sudah sempat menyampaikan tentang bagaimana kelembagaan apakah memang harus dibentuk tim dari kementerian ini, tim dari dinas sosial, dari kementerian sosial, tim dari kementerian keuangan, tim dari dalam negeri, nanti ada tim lagi dari mana dan seterusnya. Sementara di desa dengan banyaknya pokja, banyaknya tim relawan atau apapun itu kadang-kadang ya orangnya itu juga. Kenapa tidak kemudian itu menjadi pelembagaan satu satuan di desa yang kemudian itu terkoordinir menjadi lebih gampang, lebih rapi dan secara operasional karena memang desa itu menangani hampir semua penugasan kementerian, maka ya penguatan desa ini ya salah satunya adalah penguatan kelembagaannya termasuk kelembagaan lembaga kemasyarakatan di desa itu sendiri. Dan satu yang luar biasa, semoga forum ini bisa dimanfaatkan benar oleh teman-teman. Saya secara khusus sebenarnya mengundang teman-teman dari kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa untuk bisa bergabung. Dan mungkin dalam sesi-sesi tertentu kita akan mengundang khusus dari kementerian untuk mendengarkan teman-teman berbicara sehingga kita bisa mendapatkan konklusinya seperti apa. Setidaknya ada bagian-bagian yang ini ternyata ada sesuatu. Ayo kita selesaikan. Kira-kira itu, ini episode perdana, ini episode perkenalan. Semoga teman-teman bisa berbagi kepada kerabat-kerabat lain yang kebetulan kepala desa, kebetulan perangkat desa, kebetulan anggota BPD atau lembaga kemasyarakatan desa dan juga LSM yang bergerak di bidang pedesaan. Mari kita manfaatkan forum ini, Mimbar Desa Merdeka, dalam satu semangat menuju daulat desa. Sampai di sini acara kita. Terima kasih Mas Madong, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, luar biasa malam mingguan kita.
di Zoom meeting, malam mingguan kita didiskusi, karena mungkin kalau malam mingguan di tempat-tempat lain untuk anak-anak muda yang kita masih bisa meluangkan waktu di sini. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme, saatnya memuliakan desa-desa di Indonesia. Terima kasih. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.